Halo para eaters, apa kabar? Di video kali ini spesial banget nih. Apresiasi untuk acting si Sore aka Sheila Dara Aisha di berbagai film yang udah dibintanginnya selama ini. Aku bakalan kasih 7 film yang mana menurut aku di 7 film ini acting Sheila Dara nggak kalah keren dari actingnya di film Sore. Apa aja? Yaudah yuk, mari kita bahas. Yang pertama, akting Sheila Dara dalam film Nokta Merah Perkawinan. Di sini Sheila Dara menjadi karakter yang bernama Yulinar, yaitu orang ketiga di antara Amarwati dan Gilang Priambodo. Nokta Merah Perkawinan ini serial televisi yang sangat ikonik pada masanya. Rilis di tahun 1996, itu berarti sekitar 26 tahun jaraknya hingga diadaptasi menjadi film pada tahun 2022. 3 karakter utama di Nokta Merah Perkawinan yang versi dulu itu sangat membekas banget gak sih sampai sekarang. Nah, yang di film ini, to be honest, aku tuh gak bisa bandingin nih. Karena ini berbeda gitu. Punya kekuatan dan daya tariknya masing-masing. Di film yang baru ini, aku ngerasa ada nyawa dan deliver message yang berbeda dari karakternya, dari case-nya gitu. Tapi tetap ngena banget. Esensinya tuh kayak ini film lawas dengan pendekatan karakter yang baru yang lebih relate dengan situasi sekarang. Oke, fokus ke acting Sheila Dara yang jadi Yulinar ya. Kalau yang versi dulu kan yang main itu Berliana Febrianti dengan rambut pendek ikoniknya. Terus di sini diisi oleh Sheila Dara. Menurutku pendekatan karakter Sheila Dara di sini sih pas, gak kurang, gak lebih. Sheila sukses sih mencuri perhatian di sini. Kan gimana deliver karakter seorang pelakor tapi bukan pelakor gitu. Pelakor bersahaja. Ya, enggak. Maksudnya ya orang ketiga dengan tidak ada maksud jahat. Niatannya tuh lurus-lurus aja. Namun menyimpan banyak hal dan keinginan di hati dan pikirannya yang itu terhubung manis, romantis dengan lawan karakter utama pria yaitu Gilang Priambodo. Pokoknya keren sih. Next ada karakter Aurora di film Nanti Kita Cerita Hari Ini. Film ini digarap oleh Angga Dwi Masa Songko, diproduksi oleh P Cinema. Film ini punya ensemble cast yang mencuri perhatian banget. Chemistry mereka di sini tuh real, ngena menurutku. Sheila di sini jadi anak tengah dari 3 bersaudara di antara Angkasa dan Awan. Karakternya bernama Aurora. Bisa dibilang untuk di film ini nggak terlalu banyak ya scene-nya si Aurora, tapi sekali ada, gila. Itu tuh stealing the ini banget deh, mencuri perhatian banget. Karakter Aurora di sini tuh dingin gitu kan, kayak menyimpan banyak kecewa dan keraguan gitu, merasa tidak percaya diri dan merasa bukan dari bagian yang utama dalam keluarganya. Acting Sheila Dara di sini menurutku dengan karakter seniman itu dapat banget sih. Banyak diam, tapi itu mengartikan sesuatu gitu. Diamnya itu mendeliver pesan yang meaningful. Gak gampang loh berakting seperti ini. Serius, karakter Aurora di NKCTHI ini di luar dugaan banget. Selanjutnya, nah ini nih. Karena banyaknya feedback positif serta pengembangan cerita yang memang potensial juga, Aurora dibikinkan film sendiri. Film yang berjudul Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Pada film ini berfokus pada karakter Aurora. Jadi spin-off gitulah ya. Nah, di sini menurutku Sheila Dara berakting dengan layer emosi yang cukup kompleks. Plot cerita yang juga lebih mengedepankan permainan emosi dan juga secara psikologis film ini tuh banyak ngasih tahu perubahan keadaan mental gitu. Menurutku, dengan ensemble cast yang keren-keren semua, set lokasi di luar negeri yang juga menawan ini ya. Terus juga desain cerita yang sangat komprehensif gitu, gak cuma tentang drama keluarga,
crime-nya ada, psikologisnya ada, cinta-cintaan ada gitu. Menurut aku sih lebih suka film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang dibanding dari NKCTHI. Ya balik lagi ke selera ya teman-teman. Film keempat, film keluaran Netflix yang baru banget tayang Februari 2025 kemarin, The Most Beautiful Girl in the World. Di sini Sheila Dara bermain dengan Reza Rahadian nih. Sheila menjadi seorang program director di sebuah stasiun televisi. Nama karakternya Kiara. Ini genrenya romance comedy gitulah ya. Sheila dipasangkan dengan Reza di sini menurutku match banget, paket komplit. Aku ngerasa Sheila di film ini natural banget. Detail karakternya juga dapet nih. Jadi kayak gimana dia ketawa, senyum, kebiasaan-kebiasaannya yang cuek, terus marah, jutek gitu. Itu beda banget dari film-film sebelumnya. Untuk jadi lead actor pada sebuah film itu kan gak mudah ya. Apalagi hampir seluruh scene ada gitu. Nah, menjadi continuity karakter pasti kan susah. Terus juga ngimbangin lawan main. Nah, di film ini jenis seperti ini bergantung banget pada case-nya. Makanya kenapa Sheila Dara yang jadi Kiara dalam film ini, karena dia cocok banget, cakep aktingnya, asli keren. Siapa yang gak mau coba sama Ben Wiraatmaja? Oke, next ada film Agnoid, Cinta dan Portal Waktu. Pada film ini Sheila Dara menjadi karakter bernama Ran. Lead aktor juga dia di film ini, dipasangkan dengan Morgan Oey yang jadi Egi. Di film ini Sheila Dara karakternya manis banget, cute, seru, believable banget karakternya. Ini film ringan kan, nah jadi pendekatan karakternya tuh harus yang smooth tapi nggak stagnan gitu. Dibanding film-film yang tadi mungkin ya, ini mungkin aja. Tingkat kesulitan yang ini tuh nggak terlalu gimana-gimana gitu. Tapi kita nggak tahu ya realnya gimana. Tapi aku ngerasa memang layer emosi yang dihadirkan tidak begitu kompleks di sini. Tapi deliver romance dan cute-nya itu believable banget dan tidak murah gitu loh. Nggak murahan. I love it. Suka banget Sheila jadi Ran di film ini. Terus ada di film Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Film ini yang membawa Sheila Dara Aisha mengangkat piala citra pertamanya sebagai peran pendukung wanita terbaik pada tahun 2024. Super keren dan deserve banget sih. Dedikasi tinggi Sheila Dara dalam JCDF ini terbayarkan sepadan. Sheila Dara di film ini jadi Selin. Di film ini dia didesain karakternya tuh untuk natural ya, kayak jadi diri sendiri gitu. Dia berperan sebagai istrinya Dion Wiyoko. Ceritanya Sheila Dara di sini juga bergelut di bidang produksi film. Nah ini kan sebenarnya tidak jauh dari kehidupan aslinya Sheila Dara. Cuman di film ini aku kayak baru menemukan acting Sheila yang itu belum pernah ada sebelumnya. Jadi tuh kayak bukan Sheila Dara gitu. Pada semua film yang dia bintangin gitu, jadi ini experience kita tuh nggak terkait gimana di film yang lain. Sheila Dara selama ini tuh berperan pasti amazed banget sih. Tapi kalau di film Jatuh Cinta Seperti di film-film ini aku ngerasa baru aware banget kalau Sheila ini adalah aktris Indonesia yang sangat multi talenta dan Sheila itu emang dedikasinya tinggi banget. Gak main-main dia kalau lagi acting gitu. Oke, yang terakhir nih, acting Sheila Dara di film Teka-Teki Tika. Film yang rilis di tahun 2021, ditulis dan disutradarai oleh Ernest Prakasa. Film ini bergenre misteri, thriller, ada crime-nya juga. Sheila di sini jadi Tika, seorang yang bisa dikatakan misterius gitu. Nah, tapi ya bisa dikatakan juga sebenarnya dia ini kayak agent ya. Keren sih. Di sini Sheila pendekatannya cukup maskulin. Terus dia bisa sedikit ada actionnya gitu kan, berantemnya gitu. Pembawaan karakter untuk jadi si misterius itu menarik banget. Berasa lagi nonton film-film detektif atau agent CIA yang lead hero-nya cewek gitu ya. Seru abis di film ini.
Pilihannya hanya bayar cicilan atau aset kami jual. Nah, itu tadi 7 film yang ada Sheila Daranya. Sekarang ini ya, bukan Reja lagi, tapi Sheila Dara lagi. Jadi hampir semua film tuh ada tuh mukanya Sheila. Ya, tapi bener. Dari dulu, Sheila Dara ini adalah aktris favorit aku. Jadi aku tuh punya top 3 aktris Indonesia. Yang pertama Laura Basuki, Marsha Timothy, dan Sheila Dara. Udah lama banget aku suka Sheila Dara sejak dia main di web series Mengakhiri Cinta dalam 3 episode. Itu pertama kalinya aku emang jatuh cinta sama aktris satu ini. Dan terbukti sampai hari ini dia terus menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tahun ini juga Sheila Dara dipilih sebagai Duta FFI 2025. Dan apakah Sheila Dara akan menjadi nominasi sebagai pemeran utama wanita terbaik pada ajang Piala Citra tahun ini? Pastinya melalui aktingnya di film Sore Istri dari Masa Depan. Kita tunggu aja. Oke, segitu dulu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah apresiasi dengan subscribe channel ini. Kalau kalian paling suka akting Sheila Dara di film apa nih guys? Yuk sharing, and see you next video.